Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad SFT. Lama tak jumpa, mungkin sekitar semingguan saya nggak update tutorial, nggak update video di channel Ahmad SFT. Mungkin karena siang saya kerja, malamnya saya capek, langsung tidur, nggak sempat bikin tutorial. Tapi kali ini saya mau bikin tutorial sekaligus mencoba MIUI 12 Global Stabil di Xiaomi Redmi Note 8. Mungkin teman-teman ada bertanya, kok sudah ada MIUI 12 Global Stabil di Redmi Note 8 ini? Saya juga bingung karena ini ada yang posting update di grup Telegram Xiaomi Redmi Note 8. Lihat MIUI Global Stabil MIUI 12. Tampilannya di sini ada changelognya, aplikasi Google banyak yang dihapus, bisa pakai tema pihak ketiga dan lain-lain. ROM-nya pun sudah saya download karena saya penasaran mencoba ROM ini. Ini masih saya pakai custom ROM RR. Kita lihat, ini RR yang kemarin saya pakai. Maka dari itu saya mencoba menginstal custom ROM ataupun ROM official MIUI 12 Global Stabil di Redmi Note 8 ini. Ini base-nya juga beda ya, OSP ke MIUI. Langsung saja kita masuk ke TWRP. Apapun TWRP-nya itu sama saja, nanti tutorial sama installnya mungkin berbeda stepnya pas kita proses swipe karena TWRP Bitblack dan Orange Fog ada yang berbeda. Sini saya menggunakan TWRP Bitblack Recovery yang versi 3. Kita lihat ini muncul seperti ini. Biasanya kalau kasus seperti ini kita diwajibkan memformat data. Cuman kalau pakai Redmi Note 8 kadang ada yang namanya encrypted with FBA, atau file based encryption. Kita coba masukkan password kita, yaitu biasanya kalau kita pakai HP kan kadang dikasih password. Kita coba masukkan password kita ataupun pin kita. Tadi saya kunci kalau tidak salah 19. Nah, kita coba masukkan kuncinya, barangkali sukses tanpa wipe ataupun format data. Kita lihat decrypt FBA. Inilah bedanya FBA dengan FDA. FBA biasanya kita cukup memasukkan password kita, dia sudah otomatis masuk ke TWRP tanpa memformat data. Pertamanya langsung kita wipe terlebih dahulu. Kalau TWRP Bitblack kita cukup swipe to wipe, ini sudah langsung mencakup 3 partisi. Kita kembali, kita lihat ya, data, cache, dan Dalvik. Ini resmi dari TWRP-nya, mau official ataupun Bitblack. Bahkan di TWRP SHRP pun hanya 3 partisi saja jika kita mau menginstal custom ROM ataupun official ROM. Jadi tidak perlu kita meng-wipe sistem ataupun vendor. Inilah alasan kenapa tidak perlu web system ataupun vendor. Kita lihat, kita tadi taruh di luar MIUI Global Dingo. Kita swipe ke kanan untuk flash. Ini kita lagi proses menginstalasi ROM MIUI 12 Global Stabil punya Redmi Note 8. Atau ini mengasli atau bukan, nanti akan saya jelaskan perbedaan antara MIUI 12 yang base EU atau Cina dengan base global. Sini kita lihat ya, patching system image otomatis. Kalau kita menginstal sebuah ROM itu akan mengupdate partisi sistem dan vendor. Jadi walaupun kita tidak memwipe-nya, otomatis akan terhapus atau terupdate sendirinya tanpa kita hapus. Itu jika sukses. Kalau kita gagal, maka kita akan kehilangan OS atau tulisannya biasanya no OS installed kalau kita gagal install ROM. Cuman kalau ikuti tutorial ini hanya web data, cache, dan Dalvik. Kita gagal install ROM, misalkan Anda kita menginstal ROM ternyata error apa triple atau yang zip korup, maka kita cukup reboot sistem, kita sudah bisa masuk ke home screen ROM yang lama yang masih normal. Walaupun data-data kita sudah nggak ada, yaitu aplikasi yang terinstall itu sudah nggak ada, tapi minimal kita bisa masuk ke home screen ROM yang lama. Itu jikalau kita gagal. Cuman kalau kita web system, ya resikonya tadi, yaitu tidak ada OS yang terinstall. Maka dari itu buat para pemula yang pengen belajar oprek, saya sarankan tidak web system ataupun vendor. Tapi buat yang sudah terbiasa ngadepin HP bootloop, web system ataupun vendor pun tidak masalah. Ini kita install ROM MIUI, biasanya ini prosesnya kurang lebih 5 menit.
ini paling sebentar ya, karena perbedaan size antara AOSP dan MIUI itu kurang lebih 2 kali lipat. AOSP biasanya sama GAPS itu kurang lebih 1,1 GB, cuman kalau bus MIUI itu kurang lebih bisa sampai 2,2, bahkan ada yang 2,4 GB. Itu perbedaan antara base AOSP dengan base MIUI. Makanya installnya lama, nanti masuk putihnya pun lama juga. Kita lihat ini patching vendor, jadi dua partisi ini sudah langsung tergantikan dengan partisi yang ROM yang kita install. Itu kalau sukses ya. Kita cek perbedaan. Biasanya buat teman-teman ada tulisan hijau ya kalau pakai TWR Pivot Black, lihat encryption status. Biasanya kalau yang unencrypted biasanya nanti tidak akan ada masalah. Perbedaan dengan yang terencrypted with FBA ataupun FDA, biasanya ada masalah, mau nanti kena format data ataupun yang masukkan password, biasanya itu yang bermasalah. Berhubung ini nggak ada masalah, kita coba reboot ya. Reboot. Ini HP saya lagi kena encrypted with FBA, semoga lancar. Seperti biasa, saya pas proses flashing nggak saya skip ya, buat tes. Kalau memang tutorialnya sukses ataupun gagalnya pun nanti ketahuan. Kita lihat ini buat animasinya. Berarti kita sukses install ROM MIUI Global Stabil di Xiaomi Redmi Note 8. Tinggal kita menunggu proses bootingnya, biasanya memakan waktu kurang lebih 5 menit itu paling cepat ya. Kita lihat ini HP-nya masuk ke TWRP lagi. Kita masukkan password yang tadi, atau saya pakai pin. Inilah biasanya terjadi jikalau TWRP kita kena encrypt, biasanya ada bermasalah. Kita web terlebih dahulu. Di sini kita lihat ada FBA cache. Kita coba 3 partisi ini saja ya, data nggak perlu, jadi Dalvik, FBA cache dan cache saja. Terus kita reboot lagi. Inilah misalnya kalau kita install ada FBA-nya ataupun encrypted, biasanya ada aja masalahnya. Berbeda dengan HP-HP keluaran lama. HP keluaran terbaru dengan tipe new security memang sedikit lebih ribet. Cuman kalau kita tahu salahnya, insya Allah kita bisa mengakalinya ataupun mengatasinya tanpa ada yang kehilangan data. Saya paling males kalau install MIUI ya pas bootingnya ini, lamanya minta ampun. Ini HP-nya sudah masuk home screen. Biasanya kalau ada akun Mi sebelumnya belum di logout, nanti HP-nya akan terkunci akun Mi. Pas bener kan terkunci akun Mi, jadi pastikan teman-teman harus hafal akun Mi yang sebelumnya di login di HP kalian masing-masing.
Di sini saya nggak mereview ya, hanya mencoba saja. Jadi teman-teman kalau ingin mencoba bisa ikuti tutorial ini dari proses instalasinya. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Lihat sudah ada bahasa Indonesianya. Lokasinya pun ini sudah ada Indonesia juga. Kita tentang, karena saya penasaran apakah benar ini base global atau hanya base EU yang sengaja diedit namanya, karena nanti perbedaan akan terlihat saat kita memeriksa di setelan tambahan. Temanya pun kita lihat ini sama seperti MIUI KR, sudah ada 5 tema. Kita pilih yang tanpa batas. Sini saya terangkan apa sih perbedaan antara MIUI base EU, Cina ataupun base global. Biasanya kalau base global itu buat ojol atau tukang ojek online, itu gapsnya ataupun GPS-nya itu lebih solid. Jadi tidak, kadang ada yang ROM Cina itu kalau buat ojol itu GPS-nya kadang loncat-loncat bahkan tidak bisa melok. Berbeda dengan base global. Dan satu lagi base-nya base EU itu di setelan tambahan. Kita lihat setelan di sini, setelan tambahan di base EU ini tidak ada setelan lokasi. Kalau di global itu di sini ada setelan tambahan lokasi, ini Indonesia, kita bisa pilih lokasi lain, itu kalau base global. Cuma kalau base Cina ataupun base EU ini tidak ada setelan lokasi. Itulah biasanya perbedaan yang paling mencolok antara MIUI global dengan MIUI EU ataupun Cina. Kita lihat perangkat saya, ini sudah terinstall MIUI global 12,0 Ingo. Kayaknya ini port ya, bukan official. Seperti apa? Karena saya penasaran. Kita lihat versi MIUI 12,0 Gingo. Harusnya kan tengahnya ini KNK bukan G. Jadi misalnya Gingo. Satu hal lagi di sini kita lihat keseluruhan spesifikasi. Ini versi kernelnya sudah pakai Gnome, bukan official kernel bawaan di Xiaomi Redmi Note 8 maupun yang versi 11 ataupun MIUI 12. Jadi ini kelihatannya adalah port dari HP lain. Mungkin cukup sekian saya mencoba. Saya sebut custom ROM MIUI 12 global stabil buat Redmi Note 8 ini. Jika memang ada kekurangan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya karena saya di sini hanya iseng mencoba saja. Jika memang teman-teman mau mereview, silahkan coba buat game atau apapun apa. Sekian dari saya. Sekiranya suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya, supaya mensupport channel ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.